Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Amalia Pos. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis saya yang berjudul kerpe atau keripik tempe. Saya dari Unisnu Jepara, Prodi Manajemen. Yang pertama, kerpe. Apa itu kerpe? Kerpe merupakan keripik tempe. Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe sebagai lauk pauk pendamping nasi. Namun, dalam perkembangan ini tempe diolah dan disajikan sebagai aneka panganan siap saji yang diproses dan dijual dalam kemasan. Salah satu contohnya adalah keripik tempe yang kini banyak sekali dapat kita temukan di pasar. Keripik ini khas dari Ngawi yang terdapat dari Desa Sadang, Pradon, Jawa Timur, dan keripik juga dapat dijumpai daerah Malang, Jawa Timur. Sekarang ini keripik tempe sudah dikenal kalangan masyarakat hingga kita dapat menjumpai keripik ini di beberapa tempat atau kita dapat membuatnya sendiri. Dalam pengenalan produk, ide bisnis yang saya buat ini merupakan makanan tradisional sejenis keripik yang tentunya terbuat dari tempe. Berbeda dengan jenis keripik pada umumnya yang dibuat dari singkong atau kentang. Keripik tempe dibuat dari bahan dasar kacang kedelai sehingga memiliki cita rasa yang sangat khas. Keripik tempe memiliki kemasan yang sangat praktis, higienis, dan ekonomis. Memiliki harga yang sangat terjangkau. Keripik ini memiliki kerenyahan atau membuat kita nagih secara terus menerus, karena rasa dalam keripik ini tidak membosankan. Lalu mengapa alasan saya mengambil hal ini? Karena saya pikir tempe sangat mudah dijumpai. Lalu ada value proposition canvas. Yang pertama ada gains. Yang pertama, gains sendiri adalah keinginan, layanan, fasilitas yang ada dalam produk yang diberikan kepada pelanggan. Yang pertama ada rasa bikin nagih, kemasan yang unik, ada berbagai macam varian rasa. Di sini rasa yang bikin nagih yang dimaksud rasanya agar pelanggan dapat membeli produk kita lagi secara lagi. Kemasan yang unik. Di sini kemasan yang unik agar menarik pelanggan. Lalu ada berbagai macam varian rasa. Lalu selanjutnya ada customer choice, yaitu menggunakan produk lokal. Rasa yang khas, lalu renyah. Produk lokal, ya kita harus bangga mempunyai produk lokal daripada kita harus membeli di luar sana. Lalu ada pain, masalah atau kendala atau kemungkinan yang ada yang akan buruk pada produk kita, yaitu dengan rasa tidak merata, tebal tipisnya keripik. Dengan rasa yang merata, mungkin kita saat pembuatan atau pemberian rasa cara tidak merata, jadi produk kita terasa hambar. Ada beberapa rasa yang hambar. Lalu tebal tipisnya kita masih menggunakan pisau dan pemotongan secara manual, tidak menggunakan mesin atau alat potong lainnya.
Lalu selanjutnya ada main course game creators, menggunakan bahan dasar yang bagus, yaitu menggunakan bahan yang berkualitas, menggunakan produk lokal, seperti itu contohnya. Lalu ada pen reliever, mengurangi kesalahan, menggunakan desain kemasan yang menarik, lalu menetapkan rasa dalam produk kita. Ya, bagaimana kita secara sebagus mungkin mendesain produk kita. Lalu di sini ada produk and service. Apa yang kita berikan? Produk ini menggunakan bahan yang berkualitas, yang higienis, disajikan dengan kemasan yang baik, yang menarik, yang unik, sehingga dapat menambah nilai jual pada konsumen. Lalu di sini ada bisnis model canvas atau biasa disebut BMC. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada customer relationship. Yang pertama ada komunikasi yang baik dengan pelanggan, lalu komunikasi dengan masyarakat setempat agar masyarakat setempat bisa menerima produk yang kita tawarkan atau yang kita jual. Lalu ada pemanfaatan teknologi, memberikan penawaran yang menarik. Lalu pusat informasi produk, pemanfaatan teknologi seperti contohnya menggunakan website atau menggunakan media sosial. Lalu memberikan penawaran yang menarik, bagaimana caranya produk ini terjual kepada konsumen atau pelanggan. Lalu informasi produk, memberikan kejelasan tentang apa yang kita jual dalam produk kita. Ada value proposition, yang di sini dalam pengemasannya, proporsi dalam produk kita yang saya pakai menggunakan plastik ziplock, yaitu ketika kita selesai makan atau produknya tidak habis, kita bisa langsung menutupnya kembali, tidak perlu mencari karet atau staples atau kita membakarnya lagi agar bisa tertutup rapat kembali. Jadi kita hanya mengklik ziplocknya itu yang terdapat pada plastik tersebut. Lalu ada customer segment. Di sini ada karyawan, pegawai, anak-anak di semua kalangan umur, lalu ada mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, di sini bisa dijadikan satu karena masyarakat kadang suka nyemil, jadi bagaimana caranya kita
menarik pelanggan atau customer tersebut biar membeli produk kita dengan harga yang sangat terjangkau sebagai teman ngopi, ngeteh, atau sebagai saat istirahat di kantor. Untuk yang mahasiswa mungkin saat istirahat perkuliahan atau saat jam kosong pelajaran kita bisa menikmati produk ini. Untuk channelnya kita dari mulut ke mulut, lalu media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok yang hits saat ini. Untuk yang mulut ke mulut, kita bisa menyampaikan ke tetangga, lalu ke toko-toko sembako yang sama di sini, dan juga pusat oleh-oleh. Di sini ada value stream, penerimaan pesanan secara online, lokasi yang strategis. Penerimaan secara online ya kita bisa custom untuk pengiriman kemana saja. Lokasi yang strategis yang dapat dijumpai oleh masyarakat. Lalu di sini ada key resource, SDM karyawan. Di sini yang terlibat adalah pemilik, lalu ada karyawan. Lalu ada key activities, yaitu pemberian bahan baku, kegiatan produksi, pengemasan produk, lalu memposting, memasarkan produk. Nah, kita di sini pembelian bahan baku, mencari bahan baku, lalu kegiatan produksi, kita memasak atau membuat produk kita seenak mungkin. Lalu ada kegiatan produksi, bagaimana kita ada pengemasan produk, yaitu kita seperti tadi yang saya katakan menggunakan plastik slip lock atau plastik clip. Lalu ada biaya struktur, yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan, lalu ada biaya variabel, ada biaya tetap seperti gaji karyawan, lalu biaya listrik, lalu yang key partners, yaitu pedagang dimaksud di sini ada pemasok dan penjual. Penjual maksudnya di sini adalah pembeli sebagai pemilik usaha. Lalu untuk yang pemasok sebagai supplier kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.